jelas dengan pasal berbeda. Namun ternyata ketiganya memiliki satu kesamaan penting. Mereka termasuk dalam kelompok besar yang disebut mandibulat. Kelompok ini memiliki ciri khas berupa sepasang mandibula atau rahang yang digunakan untuk mengunyah, menggigit, atau memotong makanan. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana mengenali berbagai anggota mandibulata dengan menggunakan kunci determinasi, sebuah alat penting dalam taksonomi, identifikasi spesies berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Mereka dijelajahi untuk menentukan hewan-hewan berkaitan ini dan temukan bagaimana struktur kecil seperti mandibula dan wawasan besar tentang keanekaragaman hewan hidup. Sebelum itu, kami dari kelompok 6 terdiri atas 5 orang. Yang pertama, perkenalkan saya Aris Hashim dan ada pun teman saya yang bernama Arjoni Marcela, Siti Dewi Saleha, Arsya Nurwada Syukur, dan Amalia Ramadhani. Nah, apa itu mandibulata? Mandibulata adalah subfilum dalam filum Arthropoda yang mencakup semua hewan arthropoda yang memiliki mandibula atau kearahan bawah sebagai bagian dari alat mulutnya. Struktur mandibula ini berfungsi penting dalam menggigit, memotong, dan mengunyah makanan, serta membantu proses makanan yang lebih efisien dibandingkan arthropoda lain yang tidak memilikinya. Ciri khas ini menjadikan mandibulata beradaptasi dengan berbagai jenis makanan dan hidup baik di darat maupun di air. Selain itu, keberadaan mandibula juga berkaitan dengan keanekaragaman bentuk kepala dan alat mulut yang menjadi dasar penting dalam klasifikasi dan identifikasi spesies berdasarkan konsep hewan. Pada subfilum mandibulata terdapat 7 ordo, pertama ada Dura, Tura, Bola, Kisabura, Chilopoda, dan Diplopoda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya semua jenis ordo. Yang pertama yaitu Diplura. Nah, Diplura ini adalah ordo dari hewan kecil yang tak bersayap dalam kelompok Hexapoda primitiva atau bersama Protura dan Kulembola yang secara tradisional disebut endognata, artinya alat mulut tersembunyi dalam kapsul kepala. Yang kedua yaitu Protura. Nah, Protura ini adalah ordo hewan kecil dalam subfilum Hexapoda, bukan termasuk serangga sejati. Nah, mereka ini tidak memiliki mata, antena, dan sayap. Kaki depannya berfungsi sebagai alat peraba. Nah, Protura ini hidup di tanah atau sesera daun. Mereka juga berperan sebagai decomposter. Nah, mulutnya tersembunyi dan berkembang secara apetobula. Nah, mandibula ini sangat kecil dan sederhana. Bentuknya juga seperti batang pendek tanpa gerigi yang jelas. Yang ketiga yaitu ada Kulembola. Nah, Kulembola ini lebih dikenal dengan nama ekor Pegas atau Spirictalis. Adalah kelompok arthropoda berukuran sangat kecil yang berkerabat dengan serangga. Mandibulanya terletak dalam kapsul kepala sehingga tidak tampak dari luar. Letak ini membuat alat mulutnya terlindung dan berfungsi untuk menggigit serta mengunyah partikel organik halus seperti jamur atau sisa tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada dari ordo Pterygosa. Nah, Pterygosa ini adalah kelompok serangga yang memiliki
panjang dan pipi dengan banyak segmen, masing-masing membawa sepasang kaki atau satu pasang per segmen. Mandibulanya terletak di luar kapsul kepala atau epiglottis, yang artinya itu tampak jelas dari luar. Dan yang terakhir adalah diplopoda. Diplopoda adalah kelas arthropoda yang lebih dikenal sebagai kaki seribu atau luring. Dengan nama diplopoda sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti kaki ganda. Merujuk pada ciri khasnya yang memiliki dua pasang kaki di setiap segmen tubuhnya. Meskipun memiliki banyak kaki, sebagian besar spesiesnya itu tidak memiliki hingga 1000 kaki seperti namanya. Dapat kita lihat kunci determinasi mandibulata yang berisi langkah-langkah untuk mengenali dan membedakan ordo berdasarkan ciri morfologinya. Setiap ordo memiliki dua pilihan ciri, misalnya satu A dan satu B, dan kita memilih salah satu yang paling sesuai dengan spesimen yang diamati. Dari sini, kita bisa menelusuri kunci secara bertahap, mulai dari jumlah kaki dan bentuk tubuh, lalu ke letak mandibula, keberadaan sayap, hingga serci pada bagian abdomen. Nah, pada video ini masih menunjukkan tahapan pengamatan dasar dalam slide ini maksud saya. Sedangkan pada slide berikutnya akan terlihat hasil pengelompokannya secara jelas berdasarkan jalur kunci. Sekarang kita masuk ke bagian kunci determinasi mandibulata. Nah, kunci determinasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok atau ordo hewan mandibulata berdasarkan ciri-ciri morfologi yang dapat kita amati. Prinsipnya sederhana. Setiap langkah berisi dua pilihan ciri yang berlawanan dan kita harus memilih salah satunya sesuai dengan spesimen yang kita lihat. Nah, jika cirinya cocok dengan pilihan pertama, kita langsung tahu kelompoknya. Tapi, kalau belum bisa dipastikan, kita akan lanjut ke langkah berikutnya untuk memeriksa ciri tambahan. Nah, mari kita uraikan dari awal. Pertama, semua hewan di sini termasuk mandibulata, yaitu hewan yang memiliki kaki bertubuh, tubuh bersegmen, dan rahang bawah atau mandibula. Langkah pertama adalah membedakan berdasarkan jumlah kaki dan pembagian tubuhnya. Nah, kalau hewan tersebut memiliki 3 pasang kaki sejati dan tubuhnya terbagi menjadi kepala, toraks, dan abdomen, maka ia masuk ke kelompok hexapoda. Tapi, kalau setiap segmen tubuh memiliki kaki dan tubuh hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dan rahang, maka termasuk ke dalam kelompok myriapoda. Dari sini ada 2 jalur yang bisa kita ikuti. Jalur pertama untuk hexapoda dan jalur kedua untuk myriapoda. Pada jalur hexapoda, kita melihat letak mandibulanya. Jika mandibula berada di dalam kepala, berarti alat tubuhnya tersembunyi atau disebut ectognathus. Maka hewan ini tergolong hexapoda primitif seperti dipura, pura, atau portola. Namun, kalau mandibulanya berada di luar kepala, maka termasuk serangga sejati atau ectopleta. Untuk kelompok myriapoda, kita lihat jumlah kaki di setiap segmen tubuh. Kalau satu pasang kaki per segmen, maka termasuk cyrrhopoda, yaitu limpan atau kelabang. Tapi, kalau 2 pasang kaki per segmen, kecuali segmen awal, maka termasuk diplopoda, yaitu kaki seribu. Pada kelompok serangga sejati atau ectopleta, perbedaan utamanya adalah pada ada tidaknya sayap. Kalau bersayap, maka termasuk kelompok dari kura, contohnya capung, lalat, dan kupu. Nah, kalau tidak bersayap, maka termasuk bisa berat, contohnya itu silverfish. Jadi, secara keseluruhan, dengan mengikuti kunci ini, kita bisa menelusuri langkah-langkah identifikasi dari ciri paling umum, seperti jumlah kaki dan bentuk tubuh, hingga ciri yang lebih spesifik